Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 33. Iya Ar, dia tidak mau pulang. Dia pengen tinggal di sini saja. Padahal sudah ibu suruh pulang. Tapi dia tetap tidak mau. Jawab ibunya. Tapi Bu, kalau ketahuan Pak Lurah, ini bisa bahaya Bu, kata Arman. Tapi gimana lagi, ibu sudah menyuruhnya untuk pulang. Tapi dia tetap tidak mau pulang. Apalagi, dia itu pamit sama orang tuanya untuk kuliah. Tapi pada nyatanya, dia malah tinggal di sini, kata ibunya, yang menceritakan perihal kepergian gadis itu, yang sebenarnya izinnya untuk kuliah. Waduh, kalau kayak gini, bisa-bisa makin terancam kita Bu. Kalau Pak Lurah tahu, pasti pihak kampus akan kirim surat ke Pak Lurah jika dia tidak masuk kuliah. Dan benar saja, karena dia tidak masuk kuliah sudah 1 minggu. Akhirnya, pihak kampus mengirimkan surat kepada orang tuanya. Pak Kades pun terkejut ketika mendapatkan surat itu, bahwa putrinya sudah tidak masuk selama 1 minggu. Pak Lurah segera memerintahkan beberapa stafnya untuk mencari putrinya, dan para staf pun sudah curiga kalau putri Pak Lurah pasti pergi ke rumah Arman. Kemudian, para staf pun mencoba untuk mendatangi rumah Arman di waktu malam hari. Seperti biasa, para staf itu berjalan kaki untuk menuju ke rumah si Arman, karena rumahnya itu masuk ke pedalaman. Setibanya di sana, para staf pun melihat gadis itu yang sedang duduk bersama ibunya Arman. Mereka sedang berbincang-bincang di depan halaman rumahnya. Namun, Arman tidak ada di situ. Karena selama gadis itu tinggal di gubuk tersebut, Arman selalu tinggal di rumah pamannya. Sementara ayah Arman, dia sedang merantau ke desa sebelah demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi, di rumah tersebut hanya ada ibunya Arman dan juga gadis itu. Namun, pengintaian mereka diketahui oleh temannya Arman. Temannya yang tahu itu segera melaporkan kejadian tersebut ke Arman. Dia langsung lari dan menuju ke rumah pamannya si Arman. Dia terus-menerus memanggil nama Arman sambil berlari, hingga dari kejauhan pun suara tersebut sudah terdengar oleh Arman, yang membuat Arman langsung keluar rumah pamannya. Arman, Arman, panggil temannya. Iya, ada apa? Kok kayak melihat hantu saja, kata Arman. Temannya itu dengan suara nafas yang ngas-nges-ngosan karena saking lelahnya berlari. Lalu Arman berkata lagi, coba kamu tenang dulu, kamu duduk di sini, kata Arman. Lalu temannya pun duduk di kursi yang ada di halaman rumah. Setelah temannya duduk, kemudian Arman berkata kembali, biar aku ambil air putih dulu ya. Ketika Arman masuk, pamannya pun melihatnya, lalu bertanya pada Arman, temanmu kenapaan? Kok ngas-nges-ngosan gitu? Tanya pamannya. Nggak tahu, jawab Arman, sambil membawa segelas air, dan pamannya pun mengikuti Arman keluar, dan mereka duduk bertiga bersama pamannya. Setelah minum air putih, teman Arman berkata, ini gawat Ar, staf Pak Lurah mendatangi rumahmu. Dia mengintip rumahmu, dan di sana ada ibumu dan juga kekasihmu. Dengan seketika, pamannya pun terkejut ketika mendengar penjelasan teman Arman. Dia langsung berkata, jadi, kamu selama ini menyembunyikan putri Pak Lurah? Tanya pamannya dengan nada marah, karena dirinya kecewa sama tingkah ponakannya itu. Tidak kusangka Ar, kamu sehina dan serendah itu. Lebih baik kamu pergi dan tinggalkan tempat ini. Paman tidak mau melihatmu lagi di sini, kata pamannya. Maaf paman, dengarkan dulu penjelasanku, kata Arman. Paman tidak mau penjelasan apapun. Paman sudah jelas semuanya.
jawab pamannya. Lalu temannya berkata, seseorang yang bijak akan selalu mendengarkan dari dua sisi, agar tidak mendapatkan sebuah kesalahpahaman. Alangkah baiknya, paman dengarkan dulu penjelasan Arman, kata teman Arman. Akhirnya, pamannya pun mau mendengarkan penjelasan Arman. Jadi begini, sebelum-sebelumnya, Pak Lurah datang ke rumah. Dia datang dengan marah-marah, bahkan meluluh lantahkan rumahku, karena dia tahu kalau aku berpacaran dengan putrinya. Dia datang meminta agar aku memutuskan hubungan itu, dan aku pun datang ke rumah Pak Lurah dan mengakhiri hubunganku dengannya. Namun, entah kenapa, kekasihku itu malam-malam datang ke rumah dan mau tinggal di rumah. Sebenarnya sudah kami tolak kedatangannya, apalagi sampai menginap di rumah, karena disuruh pulang tidak mau, dianterin pulang tidak mau. Akhirnya, kami terima dia dan menginap di rumah. Dan demi menjaga nama baik keluarga, makanya malam-malam itu saya pergi dan datang ke rumah paman. Makanya, pada saat itu, kesini di waktu malam-malam. Oh ya, dan di hari Jumat itu, saya mencoba pulang, namun, dia masih berada di rumah. Padahal, sudah disuruh pulang oleh ibu. Tapi dia tetap tidak mau pulang. Itu makanya, saya pun kembali lagi ke sini, dan menumpang pada paman. Dan malam ini, datanglah temanku, melaporkan, bahwa stafnya Pak Lurah, saat ini, sedang mengintai rumahku, kata Arman, yang menceritakan, semua rentetan kejadiannya. Oh seperti itu, tapi tetap kamu yang salah. Baiklah begini saja, ayo kita ke rumahmu, ajak pamannya, agar masalah ini segera beres. Mereka bertiga pun menuju rumah Arman. Namun, setibanya di sana, para staf itu pun sudah pergi dan meninggalkan tempat tersebut, karena tujuan mereka hanya untuk mencari putri Pak Lurah, bukan membawa putri Pak Lurah. Sehingga, para staf pun pulang dan melaporkannya pada Pak Lurah. Setibanya di rumah Pak Lurah langsung berkata, "Kok kalian sudah pulang? Memangnya sudah ketemu?" Kata Pak Lurah. "Sudah Pak, saya sudah menemukan putri Bapak," kata para stafnya. Yang menjawab serempak, "Di mana putriku?" tanya Pak Lurah dengan gembira, karena putrinya sudah diketemukan. Namun, kegembiraan itu hilang dengan seketika ketika mendengar bahwa putrinya berada di rumah Arman. Pak Lurah pun marah dan mengulang pertanyaannya kembali. "Benarkah putriku berada di gubuk yang kemarin itu?" tanya Pak Lurah. "Iya Pak, dia berada di rumah tersebut. Benar-benar cari mati anak itu," kata Pak Lurah. "Malam ini juga kita pergi ke sana," kata Pak Lurah. Lalu Pak Lurah pun berkata lagi, "Kamu, tolong lapor ke polisi, biar kita perginya bersama polisi." Lalu mereka pun pergi ke rumah Arman dengan membawa seorang polisi. Setelah beberapa jam kemudian, Pak Lurah beserta rombongannya telah tiba di rumah Arman. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.